demokrasi dan HAM adalah salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Politik apa sih? Politik adalah suatu usaha untuk mengarahkan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam. Itulah politik dalam Islam. Kemudian ada demokrasi. Demokrasi adalah keputusan oleh masyarakat yang diambil untuk menentukan kehidupannya, yang diambil secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun. Kemudian ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Nah, di sini kami akan membahas tentang demokrasi yang ada di Indonesia dengan demokrasi pada saat pemimpinan Nabi Muhammad SAW. Untuk videonya, silakan cek berikut. Sudah kita lihat tadi, kita tahu bahwa demokrasi di Indonesia sekarang berbeda dengan demokrasi pada zaman Rasulullah terdahulu. Hal itu tuh disebabkan karena pada zaman Rasulullah memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang sangat baik yang seharusnya kita terapkan. Sifat-sifat kepemimpinan itu diantaranya sidik. Sidik berarti jujur. Rasulullah pada saat memimpin di zaman yang terdahulu itu jujur dengan menyampaikan apa yang seharusnya beliau sampaikan. Setelah itu beliau juga bersifat fatonah. Fatonah artinya beliau cerdas dalam mengambil keputusan dalam pemerintahannya. Setelah itu beliau juga tablik. Tablik artinya menyampaikannya itu yang benar-benarnya, yang dilakukannya memang yang sebenar-benarnya. Dan amanah, beliau itu amanah dalam mengemban jabatan atau apa hal yang harus beliau lakukan. Beliau benar-benar melakukannya dengan sebenar-benarnya. Sedangkan pada zaman sekarang para pemimpin lebih mementingkan ego mereka tanpa mementingkan masyarakatnya, hanya mengambil suatu keputusan sesuai dengan kepentingan beliau sendiri, kurang mementingkan kepentingan rakyat. Merupakan pemerintahan rakyat, artinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan rakyat merupakan pemegang kekuasaan mutlak. Dan ini dapat diartikan sangat bertentangan dengan akidah syariat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 57 yang artinya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Sedangkan Allah telah berfirman dalam surah Al-An'am seperti yang telah disebutkan di atas bahwa yang dapat menetapkan hukum hanyalah Allah dan Allah merupakan sebaik-baiknya penetap hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang hambanya untuk menyekutukan Allah dalam menentukan apapun, terlebih dalam menetapkan hukum. Dan dia menyatakan bahwa tidak satupun orang yang dapat melebihi kebaikan hukumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ghafir ayat 12 yang artinya, maka putusan sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Sedangkan dalam surah Yusuf ayat 40 yang artinya,
keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. لا نحتاج المال كي نزداد Tentang politik, demokrasi, dan HAM dalam Islam, kami dari kelompok studi program studi kimia Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.